Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tahu kewaliannya Syekh Al-Faqihul Muqaddam. Dapat kabar dari orang-orang saleh. Dapat berita dari orang-orang aulia Allah. Kalau kita adakan bisa mengetahui kewalian mereka itu. Oleh karena demikian itulah Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya itu dari makhluknya. Kenapa Allah menutupi rahasia kewalian seorang wali Allah? Menutupi kewalian seorang hambanya itu agar kewalian itu tidak menjadi biasa. Karena kalau dibuka dinampakkan maka kewalian itu akan menjadi hal yang biasa. Padahal itu kewalian merupakan sesuatu yang luar biasa. Yang agar dia tidak menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang tidak masyhur, tidak lumrah. Sesuatu yang sifatnya lumrah, sesuatu yang sifatnya kaprah itu menjadi murah, menjadi murahan. Padahal sesuatu kewalian itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menutupi kewalian seseorang itu agar tidak mengetahui akan dia oleh orang yang tidak mengenal kadarnya, sehingga Allah memilih orang-orang yang berhak untuk mengetahui kewalian seseorang. Allah tidak akan memberitahu kepada kita kewalian seseorang kalau kita ini masih dianggap Allah belum bisa menghargai kewalian orang itu. Allah tidak akan menampakkan kewalian seseorang kepada kita kalau kita masih belum bisa menghargai sesuatu. Kita mempunyai permata yang sangat mahal, tentu permata yang sangat mahal ini kita tutupi. Supaya apa? Supaya jangan mudah orang melihatnya, karena kalau mudah melihatnya maka permata yang kita punya ini menjadi murah. Ditutupi ini permata dibuat dalam kain, dibuat dalam serupa, dibuat lagi dalam lemari. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Kita kadang akan membuka permata kita itu di hadapan anak-anak, bisa dibuangnya, anak-anak diperlihatkan kepadanya permata berlian umpamanya. Ini tidak ada mengerti, bisa dibuangnya, bisa disia-siakannya. Nah itulah Allah kadang akan menampakkan kewalian seorang hambanya kepada hamba yang lain. Kalau hamba yang lain itu masih dianggap Allah belum mengerti, belum tahu nilai-nilai apa itu kewalian, apa itu wilayah. Oleh karena yang demikian itu Allah menyembunyikan para wali-walinya itu di tengah-tengah makhluknya. Ini Allah sembunyikan. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa itu adalah waliullah. Kalau ada yang lain orang yang tadi kita tahu kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tahu kewaliannya Syekh Al-Faqihul Muqaddam, dapat kabar dari orang-orang saleh, dapat berita dari aulia Allah. Oleh karena demikian itulah Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya itu, maka tidak mengetahui akan para aulia, tidak akan tahu wali-wali Allah itu. Kita akan bisa mengetahui orang yang mana Allah menghendaki mengkhususkan orang itu dengan sesuatu yang Allah khususkan. Mereka dengan sesuatu itu Allah bisa menampakkan walinya itu kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah menjadi wali juga. Itu artinya Allah bisa membuka kepada kita walinya, kekasihnya di muka bumi ini. Nah itu berarti Allah menghendaki kita ini akan menjadi seperti mereka itu. Orang yang dibuka Allah walinya, dinampakkan oleh Allah kekasihnya. Apabila kita ini dikehendaki Allah untuk menjadi seperti mereka, maka Allah beri taufik kepada kita untuk membenarkan mereka itu para wali dan bersama dengan mereka. Wali-wali ini di muka bumi bertebaran, kekasih-kekasih Allah muka bumi di mana-mana ada. Tapi karena itu Allah sembunyikan, karena banyak manusia yang tidak tahu nilai kadar mereka itu sehingga Allah sembunyikan. Allah bisa memberitahu bahwa itu adalah walinya kepada orang yang orang dikehendaki Allah mendapat seperti mereka, maka tandanya orang ini Allah beri taufik untuk mempercayai para wali itu dan beradab beserta mereka orang istimewa di sisi Allah. Kita tiba-tiba Allah berikan orang itu keramat di hadapan kita. Nah orang itu diberi Allah keramat di hadapan kita ini berarti Allah menampakkan kepada kita bahwa itu adalah walinya. Bila kita ini dikehendaki Allah, baik kita mempercayai keramat orang itu, dan kita beradab dengannya, berarti kita ini bakal jadi orang seperti itu juga. Orang yang ditampakkan Allah walinya itu bisa orang yang mulia, bisa orang yang hina. Bagaimana orang yang begitu Allah nampakkan walinya di hadapannya, dia tidak diberi Allah taufik
untuk membenarkannya dan beradab besertanya, berarti orang ini akan menjadi orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemahamannya yang lebih jelas lagi, ada orang-orang ini diberi Allah keramat yang mana kita menyaksikan atau mendengar keramatnya. Apabila kita ini membenarkan dan kita bisa beradab, orang itu pertanda bahwa Allah akan memuliakan kita. Kita akan jadi orang seperti wali itu. Tetapi apabila Allah memperlihatkan kepada kita walinya, lalu kita ini tidak membenarkan itu wali, tidak diberi taufik oleh Allah untuk menjaga adab dengannya, ini pertanda bahwa kita akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan para wali Allah di muka bumi dengan derajat yang berbeda-beda banyak yang tidak diketahui oleh manusia, karena mereka cenderung mastur, tidak menampakkan status kewaliannya. Apa hikmah di balik tidak ditampakkannya status kewalian tersebut? Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Menurut Imam Zainuddin Muhammad Abdurrauf Al-Manawi mengutip pendapat beberapa ulama yang menjelaskan perihal hikmah dirahasiakannya status kewalian seseorang, yang artinya, telah berkata Syekh Ahmad, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan walinya dari hadapan manusia agar mereka memuliakan satu sama lain. Sesuai penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa dirahasiakannya para wali dengan tujuan agar tidak ada yang dimuliakan di satu sisi, sementara di sisi yang lain ada yang direndahkan. Oleh sebab itu, Allah menutup status wali seseorang dari manusia, agar mereka berhati-hati dan memuliakan semuanya tanpa pilih-pilih. Sedangkan menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang dikutip oleh Syekh Abdul Hafiz bin Ali Al-Maliki Al-Azhari, hikmah dirahasiakannya para wali adalah, agar orang-orang mengetahui status kewalian mereka tidak meremehkannya, karena bila sudah tahu kewalian seseorang kemudian tidak menghormatinya, maka Allah akan murka kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu berprasangka baik, husnuzon, dan melarang perbuatan prasangka buruk, suuzon, karena prasangka buruk bisa mengakibatkan seseorang memiliki karakter merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Seringkali orang terkecoh dengan wajah atau penampilan seseorang. Mereka yang memiliki penampilan tidak enak dipandang dan terlihat miskin seringkali dinilai rendah, padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi memiliki derajat yang mulia. Para wali Allah itu boleh jadi ada di sekitar kita, bahkan mungkin sangat dekat. Mereka tersembunyi, tak menampakkan kesalihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Banyak wali-wali tersembunyi yang banyak orang tidak mengetahuinya. Semuanya memiliki martabat, tingkatan, dan kekhususan. Ada ungkapan, yang mengenal wali hanya wali, itu disebabkan pandangan seorang wali melewati sirnya tidaklah terhalang apapun lagi. Maha besar Allah yang senantiasa memberi petunjuk kepada siapapun yang hendak Ia berikan petunjuk, termasuk untuk dapat mengenali walinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.